Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, hai, perkenalkan nama saya Sofi Angela, NPM 2222013030 dari Prodi S1 Keperawatan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem pencernaan manusia. Pertama, ada kelenjar parotis yang berfungsi sebagai penghasil ludah yang berbentuk cair dan enzim petialin atau alimasin. Yang kedua, ada kelenjar sublingual yang berfungsi sebagai penghasil ludah yang mengandung air dan lendir. Yang ketiga, ada kelenjar submandibular. Fungsi utama dari kelenjar ini adalah menghasilkan air. Fungsi utama paling banyak sekitar 70% air liur yang dihasilkan pada kelenjar mengandung protein yang menghambat pertumbuhan bakteri sehingga mencegah terjadinya infeksi. Yang keempat ada paring, berfungsi sebagai arus alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut sampai ke esofagus. Yang kelima ada trakea, berfungsi trakea salah satunya yaitu untuk membawa udara menuju ke paru-paru. Yang keenam ada esofagus, fungsi dari esofagus sebagai pita penyalur makanan. Yang ketujuh ada lambung. Lambung sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksi, serta berlahan-lahan menggosok isinya ke dalam usus kecil. Yang kedelapan ada diafragma, berfungsi untuk membantu saat bersin, muntah, buang air kecil, dan buang air besar dengan meningkatkan tekanan pada rongga perut. Fungsi diafragma lainnya yaitu mencegah terjadinya naiknya asam lambung ke kerongkongan dengan menjaga tekanan pada kerongkongan. Yang kesembilan ada limpa. Limpa adalah salah satu organ dalam rongga perut sebelah kiri atau yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang membantu pencernaan dan membersihkan darah. Yang kesepuluh ada hati. Hati yang berfungsi untuk membantu menstabilkan kadar gula darah atau glukosa. Jika kadar gula darah meningkat, hati menyaring gula dari darah dipaksa oleh pembuluh yang dalam hati dan menyimpannya dalam bentuk glikogen. 11. Ada kantong empedu. Kantong empedu yang berfungsi untuk menyimpan, menghentaikan dan melepas getah empedu ke seluruh pencernaan. Yang ke-12 ada usus 12 jari yang berfungsi untuk mengambil makanan yang sudah setengah dicerna dari perut melalui filorus atau katup yang membuka dan menutup yang memungkinkan makanan lewat dari perut ke usus halus dan melanjutkan ke proses pencernaan. Yang ke-13 ada saluran empedu yang berfungsi membantu pencernaan dengan mengonsumsi lemak. Yang ke-14 ada pankreas. Pankreas berfungsi utama sebagai organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Yang ke-15 ada kulon transversal yang berfungsi membawa sisa makanan ke sisi kiri. Yang ke-16 ada usus halus. Usus halus berfungsi utama yaitu menyerap nutrisi dari makanan tersebut seperti lemak, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Nutrisi yang diserap kemudian akan dipulihkan ke dalam darah. Yang ke-17 ada kolon mekanik, yaitu berfungsi untuk menyerap makanan yang tidak bisa dicerna. Yang ke-18 ada sekum. Sekum berfungsi untuk membantu pencernaan bahan makanan yang mengandung serat dengan bantuan mikroorganisme. Yang ke-19 ada appendix atau susu buntu yang berfungsi sebagai organ
imunologik dan secara aktif berperan dalam sekresi imunoglobulin atau suatu kekebalan tubuh di mana memiliki kelenjar limfoid. Dan yang ke-20 ada kolonsigmoid, yaitu berfungsi menampung fase sementara sebelum diteruskan sebagai rektum. Yang ke-21 ada usus besar kolon yang berfungsi untuk menampung proses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Terusan dari rektum kolon adalah kolonsigmoid ini yang berbentuk huruf S. Yang kedua ada rektum. Rektum itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan fases. Dan yang kedua-tiga ada anus. Anus ini berproses untuk mengeluarkan sisa makanan yang sudah tidak diperlukan melalui area anus. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata atau salah ucap, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.